Perkenalkan, saya Wiwit Suprihatiningsih dan dua rekan saya Dedik Romahadi dan Fafian Fairuz Alsa. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan topik yang sangat menarik dan relevan, yaitu perancangan sistem diagnosis getaran pompa pendingin air dengan data terbatas menggunakan jaringan Bayesian. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahas bagaimana penerapan jaringan Bayesian mampu menjadi metode andal dalam memprediksi sumber kerusakan mesin pompa. Semoga presentasi ini bermanfaat dan membuka wawasan baru bagi kita semua. Isi dari presentasi kami meliputi pendahuluan, tujuan penelitian, metode, hasil dan penjelasan keterkaitan penelitian dengan mata kuliah teknik mesin. Salah satu metode potensial untuk memitigasi kerusakan signifikan pada pompa air pendingin adalah melalui penerapan tindakan pemantauan. Salah satu metode pemantauan tersebut melibatkan analisis dan pemantauan getaran yang dihasilkan. Melakukan analisis getaran manual memerlukan banyak waktu dan tingkat keahlian yang diperlukan. Sistem klasifikasi menggunakan model klasifikasi linier dan pembelajaran mendalam sulit dilakukan pada dataset dengan jumlah sedikit. Selain itu, tidak adanya literatur mengenai pengembangan sistem automasi diagnostik yang dirancang khusus untuk mesin pompa air pendingin ini. Adapun tujuan dari penelitian kami adalah: pertama, membuat sistem pintar yang dapat melakukan diagnosis secara cepat dan sesuai dengan referensi yang ada. Kedua, membuat pemodelan jaringan Bayesian untuk mendiagnosis kerusakan yang ada pada pompa berupa ketidaksejajaran, statik anbalan, dinamik anbalan, looseness, dan masalah kavitasi. Dan terakhir, menguji hasil diagnosis sistem pintar dan diagnosis manual. Lalu menghitung performa sistem diagnosis yang telah dibuat. Data getaran pompa diperoleh melalui pengukuran getaran. Data dikumpulkan menggunakan instrumen bernama VIP Expert 2 di setiap lokasi bantalan. Pengukuran dilakukan dalam orientasi horizontal, vertikal, dan aksial pada sisi motor dan pompa. Hasil perhitungan RMS akan dibandingkan dengan standar ISO 10816 bagian 3. Jika nilai RMS lebih rendah daripada batas di standar ISO Group 2 dengan tipe fondasi rigid yaitu 4,5 mm per second, maka nilai getaran pompa masih baik sehingga tidak perlu lanjut ke prosedur berikutnya. Sebaliknya, jika getaran melebihi 4,5 mm per second maka analisis untuk mencari sumber kerusakan perlu dilakukan. Berdasarkan input data yang diperoleh akan dihitung nilai probabilitas melalui beberapa tahapan menggunakan metode jaringan Bayesian, yang dimulai dari penentuan nilai parameter untuk setiap gejala kerusakan, kemudian menentukan nilai probabilitas bersyarat. Setelah dua nilai diperoleh, maka sistem akan menghitung nilai probabilitas gabungan dan posterior dari setiap jenis kerusakan yang disesuaikan dengan struktur jaringan Bayesian dan nilai probabilitas posterior digunakan sebagai inferensi. Probabilitas jenis kerusakan. Jaringan Bayesian menghasilkan informasi relasional dan probabilitas bersyarat melalui propagasi dua arah antara input dan output node. Data spektrum yang dimasukkan selanjutnya diproses untuk mencari frekuensi setiap komponen mesin. Jika nilai frekuensi hasil perhitungan terdapat pada spektrum maka akan menjadi input adanya bukti ke jaringan Bayesian. Sedangkan jika nilai frekuensi tidak ditemukan di spektrum maka menjadi input tidak adanya bukti ke jaringan Bayesian. Data input untuk jaringan Bayesian dikelompokkan menjadi dua jenis. Garis frekuensi yang terbukti ada sesuai dengan perhitungan frekuensi menjadi jenis input 1 atau true. Sedangkan untuk data yang tidak terbukti ada garis frekuensi sesuai perhitungan menjadi jenis input 2 atau false. Sistem pintar diuji menggunakan data pelatihan yang terdiri dari data spektrum, nilai beda fase antara bantalan, dan perbedaan fase horizontal vertikal. Sampel pengujian meliputi 20 sampel masalah ketidaksejajaran, 20 sampel kerusakan statik anbalan, 20 sampel kerusakan dinamik anbalan, 20 sampel kerusakan looseness, 20 sampel kerusakan kavitasi, dan 20 sampel kerusakan bantalan. Hingga 120 sampel dikumpulkan untuk menilai efektivitas aplikasi sistem pintar yang dikembangkan. Hasil perancangan dari jaringan Bayesian yang akan digunakan sebagai acuan untuk membuat aplikasi sistem pintar. Struktur jaringan Bayesian terbagi menjadi 3 tingkatan. Tingkat pertama adalah kumpulan dari parameter penyebab kerusakan pada mesin pompa. Susunan pada tingkat kedua merupakan parameter penyebab kerusakan yang terdiri dari parameter penyebab kerusakan tingkat pertama. Sedangkan tingkat ketiga merupakan hasil diagnosis getaran berdasarkan parameter penyebab kerusakan oleh tingkat pertama dan tingkat kedua. Ini adalah salah satu tabel probabilitas untuk node ketidaksejajaran.
Kerusakan ketidaksejajaran pada pompa sentrifugal ditandai oleh amplitudo tinggi pada 1 kali, 2 kali dan terkadang 3 kali frekuensi. Probabilitas tertinggi didapat saat amplitudo tinggi pada 1 kali, 2 kali dan 3 kali frekuensi dengan amplitudo 1 kali lebih kecil dari 2 kali. Tampilan aplikasi terdiri dari instruksi sebagai petunjuk penggunaan aplikasi, panel grafik spektrum untuk menampilkan spektrum frekuensi, panel untuk data input, panel untuk hasil diagnosis dari data input yang dimasukkan, panel kondisi mesin yang menampilkan kondisi mesin berdasarkan nilai RMS yang dimasukkan dan grafik yang menampilkan persentase probabilitas kerusakan. Pengujian aplikasi sistem pintar dilakukan untuk memastikan sistem yang telah dibuat sesuai dengan referensi, hasil analisis dan desain. Pada bagian ini akan dilakukan pengujian pada setiap jenis data input kerusakan, lalu hasil diagnosis dari aplikasi sistem pintar akan dibandingkan dengan diagnosis manual sehingga dapat diketahui kesesuaian dari sistem yang telah dibuat. Sistem pintar memiliki akurasi tertinggi dalam mendiagnosis looseness dan ketidaksejajaran sebesar 100% dan terendah pada bearing, kavitasi, dinamik anbalan dan statik anbalan sebesar 94,17%. Sistem pintar memiliki tingkat presisi tertinggi pada bearing, kavitasi, dinamik anbalan dan looseness sebesar 100% dan terendah pada ketidaksejajaran sebesar 76,92% dikarenakan terpanggil pada data jenis kerusakan lain sebanyak 6 kali. Sensitivitas tertinggi dimiliki oleh looseness dan ketidaksejajaran sebesar 100% dan terendah sebesar 76,92% oleh ketidaksejajaran. Dari seluruh data pengujian maka didapatkan rata-rata kinerja dari sistem pintar memiliki akurasi 94,74%, presisi 95,32%, sensitivitas 93,67% dan F1 skor 94,36%. Dari serangkaian penelitian yang sudah dilakukan, kami menarik kesimpulan sebagai berikut. Sistem cerdas berhasil dirancang dan dapat dengan cepat mendiagnosis status mesin pompa. Sistem cerdas dikembangkan menggunakan grafik diagnosis getaran untuk mengidentifikasi jenis kerusakan dan standar ISO untuk menilai kondisi mesin. Jaringan Bayesian secara efektif dibangun berdasarkan grafik referensi diagnosis. Jaringan Bayesian terdiri dari simpul masukan dan simpul keluaran yang mewakili ketidaksejajaran, ketidakseimbangan statis, ketidakseimbangan dinamis, looseness, dan kavitasi. Pengujian melibatkan 20 sampel data uji dengan variasi yang beragam untuk setiap kategori kerusakan. Sistem pintar dapat dengan cepat memprediksi dan mendiagnosis secara akurat setiap jenis kerusakan dengan presisi dan sensitivitas tinggi berdasarkan hasil pengujian. Analisis data pengujian menunjukkan bahwa sistem pintar mencapai rata-rata akurasi sebesar 94,74%. Pemrosesan sinyal dan pembelajaran mesin adalah dua topik yang semakin penting di bidang teknik mesin, terutama dalam konteks Industri 4.0 dan pemeliharaan prediktif. Berikut adalah beberapa mata kuliah di jurusan teknik mesin yang mencakup kedua topik tersebut. Pertama, getaran mesin. Analisis sinyal getaran digunakan untuk memantau dan mendiagnosis kondisi mesin. Teknik pemrosesan sinyal seperti fast Fourier transform digunakan untuk menganalisis frekuensi sinyal elektroensefalogram. Kedua, mekatronika. Mata kuliah ini mencakup integrasi sistem mekanik, elektronik, dan perangkat lunak. Pemrosesan sinyal diperlukan untuk menginterpretasikan data dari sensor elektroensefalogram dan mengendalikan sistem mekanik. Ketiga, perawatan mesin. Mata kuliah ini mengajarkan teknik-teknik untuk memprediksi kegagalan mesin dan melakukan diagnostik menggunakan data sinyal. Pembelajaran mesin digunakan untuk menganalisis data elektroensefalogram dan membuat model prediktif. Kelima, sistem kendali. Mata kuliah ini mencakup teknik-teknik pemrosesan sinyal yang digunakan dalam sistem kendali dan instrumentasi canggih. Pembelajaran mesin dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja sistem kontrol. Keenam, pembelajaran mesin. Mata kuliah ini fokus pada penerapan algoritma pembelajaran mesin dalam konteks teknik mesin. Topik-topik yang dibahas meliputi regresi, klasifikasi, clustering, dan jaringan saraf tiruan. Dalam mata kuliah teknik mesin ini, mahasiswa biasanya akan mempelajari berbagai teknik pemrosesan sinyal seperti filtrasi, transformasi Fourier, analisis spektral, dan teknik lainnya yang diperlukan untuk menganalisis dan menginterpretasikan data sinyal dari berbagai sistem mekanik. Perangkat lunak seperti MATLAB, Python, dan berbagai pustaka pembelajaran mesin digunakan untuk pemrosesan sinyal dan analisis data.
Demikianlah presentasi kami tentang penerapan jaringan Bayesian untuk perancangan sistem pintar diagnosis kerusakan mesin pompa. Kami harap informasi yang telah disampaikan dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda.